Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani dengan NIM 240020554. Di sini saya akan membahas tentang materi pengertian komunikasi organisasi, fungsi komunikasi organisasi, jenis-jenis komunikasi organisasi, dan komunikasi efektif. Yang pertama, kita akan membahas pengertian komunikasi organisasi, yang dimana menurut Gibson, Ivankovic, dan Donnelly, organisasi komunikasi adalah proses di mana seseorang atau sekelompok orang di dalam organisasi yang menciptakan serta menyebarkan informasi untuk mencapai tujuan bersama. Mereka menekankan pentingnya kejelasan dalam komunikasi untuk memastikan efektivitas. Jadi, komunikasi adalah sekelompok orang atau masyarakat yang saling bekerja sama untuk mencapai satu tujuan bersama maupun individu. Yang kedua, kita akan membahas fungsi komunikasi organisasi. Fungsi komunikasi organisasi yang pertama yaitu fungsi informatif, yang dimana fungsi informatif dalam komunikasi organisasi ini berguna agar para anggota organisasi atau karyawan kantor bisa mendapatkan informasi banyak dan tentunya tepat waktu. Fungsi informatif ini juga sangat bermanfaat supaya karyawan atau anggota organisasi melakukan pekerjaan secara lebih pasti. Kelebihan dari fungsi komunikasi informatif ini adalah anggota organisasi atau karyawan bisa mendapatkan informasi yang tetap. Sedangkan kekurangannya adalah jika kita tidak bisa memberikan informasi yang benar, maka para anggota organisasi atau karyawan tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Yang kedua yaitu fungsi komunikasi regulatif. Fungsi regulatif ini berkaitan dengan aturan-aturan dan anggota organisasi atau karyawan wajib menataatinya. Adapun fungsi regulatif ini juga mengendalikan sebuah informasi agar informasi yang tersampaikan bisa jadi baik. Apa sih kelebihan dari fungsi regulatif ini? Kelebihannya, para anggota organisasi atau karyawan akan menaati peraturan. Yang ketiga itu fungsi komunikasi persuasif, yang dimana persuasif ini merupakan sebuah fungsi yang mana atasannya akan memberikan ruang kepada bawahannya. Dengan memberikan ruang kebebasan kepada bawahannya, maka anggota organisasi atau karyawan akan menjalankan tugasnya secara sukarela. Yang keempat itu ada fungsi komunikasi integratif. Fungsi komunikasi integratif ini adalah sebuah organisasi atau perusahaan yang menyediakan wadah bagi anggota atau karyawannya. Contoh dari manfaat fungsi integratif adalah adanya newsletter dan komunikasi informal atau anggota atau karyawan. Nah, yang ketiga, jenis-jenis komunikasi organisasi. Yang pertama itu berdasarkan arah komunikasi. Berdasarkan arah komunikasi ini terbagi menjadi dua, yaitu komunikasi vertikal dan horizontal. Yang vertikal ini terbagi juga menjadi dua, yaitu yang ke atas up communication, yaitu informasi yang mengalir dari bawahan ke atasan. Biasanya berupa laporan, saran, keluhan, atau masukan dari karyawan kepada manajemen. Yang kedua itu yang ke bawah downward communication, yaitu informasi yang mengalir dari atasan ke bawahan. Ini
mencakup instruksi, kebijakan, pengumuman, ataupun umpan balik dari manajemen kepada karyawan. Yang kedua itu komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal atau lateral communication terjadi antara individu atau sekelompok di tingkat yang sama dalam organisasi. Tujuannya adalah untuk berkoordinasi atau bekerja sama untuk pertukaran informasi antar departemen atau divisi. Yang kedua itu berdasarkan aliran informasi, yaitu komunikasi formal. Yang pertama, komunikasi formal berlangsung melalui saluran yang sudah ditetapkan oleh struktur organisasi. Biasanya ini melibatkan prosedur resmi dan protokol tertentu seperti rapat dewan, buletin perusahaan, atau kebijakan tertulis. Yang kedua itu komunikasi informal. Komunikasi informal ini terjadi di luar struktur resmi organisasi. Misalnya melalui percakapan santai antara rekan kerja, gosip kantor, ataupun jaringan pribadi. Komunikasi ini tidak diatur secara resmi, tetapi bisa memengaruhi suasana kerja dan penyebaran informasi. Yang ketiga itu berdasarkan metode komunikasi. Yang pertama itu komunikasi verbal. Verbal ini berupa lisan dan tulisan. Lisan itu meliputi percakapan langsung, rapat, telepon, atau konferensi video. Keunggulannya adalah memberikan umpan balik secara langsung. Yang kedua itu tertulis. Yang tertulis ini meliputi surat, email, laporan, memo, atau dokumen resmi. Komunikasi tertulis sangat penting untuk mendokumentasikan informasi dan memberikan kejelasan. Yang ketiga itu komunikasi nonverbal. Yang kedua itu komunikasi nonverbal. Komunikasi yang menggunakan bahasa tubuh, ekspresi wajah, atau gerak-gerik serta elemen visual lainnya. Meski tidak menggunakan kata-kata, nonverbal memainkan peran besar dalam memberikan konteks tambahan dan menguatkan pesan. Yang keempat itu komunikasi efektif. Komunikasi efektif adalah yang dimana ketika yang disampaikan oleh komunikator sampai kepada lawan bicara, komunikan sama persis, yang dimana tidak jadi pengurangan ataupun penambahan informasi, apalagi serta perubahan inti dari informasi. Sekian penjelasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.